Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pit, mohon maaf ini Bu, saya meminta waktunya Bu sebentar untuk wawancara. Ini terkait dengan tugas saya di program pendidikan penggerak Bu. Alhamdulillah saat ini sudah sampai di modul 3.1, jadi sudah di akhir-akhir Bu, tinggal 2 modul lagi. Alhamdulillah. Ya. Modul 3.1 ini berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Jadi kami CGP belajar tentang bagaimana cara menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi untuk tugas demonstrasi kontekstual, CGP diminta melakukan wawancara kepada kepala sekolah di sekitar ataupun kepala sekolah yang sekiranya bersedia atau sekiranya bisa diwawancara. Nah, wawancara yang akan dilakukan ini nanti kami rekam sebagai bukti tugas kami sudah melakukan wawancara bersama kepala sekolah seperti itu. Jadi wawancara yang kami lakukan berkaitan dengan pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah yang sudah pernah dilakukan. Jadi kami sharing ataupun mencari tahu berbagi praktik baik kepada kepala sekolah bagaimana proses pengambilan keputusan yang pernah dilakukan. Boleh ya Bu ya, minta waktunya sebentar. Jadi gini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral yang terjadi di selama Ibu memimpinnya terjadi di sekolah? Bagaimana cara Ibu mengidentifikasinya? Untuk masalah yang ada di sekolah dasar, di lingkungan kita ini, cara yang pertama dengan melihat langsung kejadiannya. Ya, karena kita menerjuni langsung, tidak cuma melihat, cuma langsung kepada anak. Jadi kita identifikasi, kita lihat apa masalahnya. Nah, itu yang pertama kita lakukan, mengidentifikasi langsung, itu melihat langsung kejadiannya. Jadi kita lihat secara langsung bagaimana kasus itu terjadi, kemudian diidentifikasi apakah ini termasuk dilema etika ataupun rujukan moral berkaitan dengan bagaimana kita menyelesaikannya nanti seperti itu Bu ya. Ibu. Baik, selanjutnya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana Ibu menentukannya kalau dua kepentingan ini atau dua kasus ini sama-sama benar? Ya, untuk kasus yang seperti itu, yang pertama kita identifikasi dulu kasusnya itu seperti apa. Ya, kalau sudah tahu sama-sama benar, kita mengambil lingkup dari satu sekolah, kita bawa lingkungan. Yang pertama sekali guru, wali kelasnya, di kelas anak yang bermasalah. Kemudian kita kaitkan dengan orang tua, karena SD ini masih tuntutan orang tua sangat besar. Jadi itu yang pertama kita lihat, guru, terus orang tuanya kita panggil atau kita buat bermusyawarah, juga lingkungan sekitar sekolah kita. Ya, karena sekolah kita ini kan banyak ada mungkin penyebabnya dari lingkungan. Nah, itu yang akan kita laksanakan dulu. Jadi kalau ada kedua kepentingan sama-sama benar, setelah diidentifikasi kita berkolaborasi nih Bu ya, dari sisi guru, dari sisi orang tua, dari masyarakat sekolah. Jadi dari segi yang lebih banyaknya, dampak yang lebih besarnya di sekolah berkaitan dengan yang saling berkaitan tadi dari segi siswa, guru, dan juga orang tuanya, apalagi anak masih SD Bu ya. Baik, terima kasih, itu sudah masuk di prosedur Ibu. Boleh diulang Bu langkah-langkah atau prosedur Ibu mengambil keputusan tadi setelah mengidentifikasi, kemudian kita pastikan masalahnya apa. Pastikan. Iya. Setelah kita tahu ini
untuk kepentingan moral kah atau memang cuma sekedar kasus yang terbawa oleh lingkungan? Iya. Setelah itu baru kita musyawarahkan. Iya. Nah, kita musyawarahkan, kita ambil langkah-langkahnya seperti apa? Apakah anak itu dari pengaruh lingkungan kah? Iya. Atau memang dari keluarganya anak itu yang menjadikan anak memiliki kasus seperti itu? Nah, baru kita cari jalan keluarnya. Iya. Nah, itu Penjabaran langkah-langkahnya cukup rinci ya Bu ya, Iya. dari skup yang lebih kecil ke arah ranah yang lebih luas, ke Iya. ranah keluarga, ranah masyarakat dan ranah sekolah. Oke, luar biasa Ibu pengalaman berbaginya. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu hal yang mana? yang lebih efektif sepertinya pendekatan langsung kepada anak. Iya. Karena namanya juga anak SD, itu kalau kita dekati, setelah kita bawa dari hati ke hati, Iya. dia akan lebih terbuka. Apa yang menyebabkan dia masalah itu terjadi sama dia. Seperti pendekatan secara pribadi. Iya. Itu langkah-langkah yang pertama yang lebih Yang efektif paling ya. efektif, yang luar biasa. Jadi pendekatan dari segi sosial emosional Iya, anak ya, dari segi psikologis berarti. psikologi sosial emosional anak dari segi psikologis. Nah, ini Ibu sudah bagus sekali menjalankan kemerdekaan dari segi belajar merdeka anak Ibu. Jadi dari segi anaknya lebih diperhatikan, dari Iya. segi diri anaknya sendiri. Iya. Wah, luar Pribadi. biasa sekali itu. Memang hal tersebut menurut Ibu adalah hal yang paling efektif untuk Iya. penyelesaian yang pertama persoalan anak ya, luar biasa. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangannya Bu? Kalau tadi hal yang paling efektif untuk menyelesaikan, nah sekarang tantangan dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang Ibu tangani selama ini, tantangannya. Iya, tantangannya yang sangat besar itu kayaknya lingkungan keluarga. Nah, di sini di sekolah anak sudah baik, sudah berubah dari segi perilaku. Begitu sampai ke keluarga dan lingkungannya kembali tingkahnya. Nah, jadi mau tak mau dia terbawa. Jadi yang paling Menjadi susah tantangan. itu keluarga dan lingkungan masyarakatnya, tempat tinggal di luar sekolah. Di luar sekolah ya, Iya. karena kita tidak bisa mengontrol anak di luar lingkungan sekolah Bu, Iya. ya itu bisa menjadi tantangan Iya. yang cukup menjadi ini kita ya Bu, yang target kita. Bagi Ibu selanjutnya, dalam Ibu menyelesaikan kasus yang terjadi, apakah Ibu mempunyai jadwal khusus penyelesaian atau Ibu menyelesaikan kasus itu segera atau ketika ada kasus langsung diselesaikan, atau ada Ibu punya jadwal khusus untuk jadwal penyelesaiannya? Misalkan hari ini terjadi persoalan nih, langsung diselesaikan saat itu juga, atau ada jadwal tersendiri Bu? Kalau di tempat kami tidak ada. Begitu ada masalah, langsung kita tangani secara tak memakai jeda waktu. Iya. Karena itu akan lebih baik. Iya, Iya. betul. Jadi cepat selesai Bu, Iya. ya. Kalau seandainya kita beri waktu jadwal tertentu, siapa tahu besoknya udah nggak ingat lagi dia atau memang udah tingkahnya udah berubah. Iya, betul. Jadi saat itu juga luar biasa. Jadi kasus atau persoalan itu tidak berlarut-larut. Iya. Segera diselesaikan, segera dicari solusinya, Iya. seperti itu ya. Baik, selanjutnya Ibu. Adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam proses pengambilan keputusan? Yang selama ini menurut saya wali kelas masing-masing. Ya. Karena yang lebih dekat ke anak, yang lebih mengetahui itu anak guru wali kelasnya. Yang setiap Jadi hari. itulah yang pertama dulu memberi solusinya. Iya. Kalau kita sebagai pimpinan mungkin cuma mengarahkan dari Iya, hasil benar. keputusan dari wali kelasnya. Oke. Jadi wali kelas di sini perannya Sebagai ibu lah. sebagai ibu di Iya. sekolah cukup mempermudah Ibu dalam proses Iya. pengambilan keputusan Bu ya. Jadi proses kolaborasi dengan guru di kelas juga sangat membantu Iya. proses Ibu mengambil keputusan ya Bu ya. Baik, luar biasa sekali Ibu. Selanjutnya Bu, yang terakhir ini Bu, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam pengalaman Ibu proses pengambilan keputusan? Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, dari proses pembicaraan kita tadi, pengalaman apa yang dapat Ibu petik dalam proses pengambilan keputusan yang Ibu lakukan? Pengalaman itu
kita sebagai pimpinan, seandainya kita bekerja sendiri akan sangat susah. Iya. Tetapi kalau dibawa merangkum warga sekolah, warga masyarakat, itu akan mempermudah kita, juga keputusan akan lebih tepat. Iya, luar biasa. Jadi Ibu sangat ini ya, memikirkan dampak dari pengambilan keputusan ini, dampak positifnya bagaimana, dampak jangka panjangnya bagaimana, dan Ibu juga berkolaborasi juga dengan yang terkait dengan persoalan ataupun kasus yang terjadi seperti itu. Ya. Jadi Ibu tetap memanajemen sekolah Ibu, termasuk memanajemen SDM yang ada di sekolah Ibu, guru-guru yang mengajar di sekolah Ibu, dan juga anak-anak Ibu, semua yang terkait dengan lingkungan sekolah Ibu rangkum atau Ibu bawahi atau Ibu manajemen sedemikian rupa sebagai seorang ibu. Luar biasa sekali Ibu, terima kasih atas bincang-bincangnya, terima kasih atas pengalamannya. Hal-hal yang kita bicarakan tadi cukup menambah informasi saya, cukup menambah wawasan saya. Dari Ibu berbagi praktik yang sudah Ibu lakukan sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Terima kasih banyak Bu, sudah membantu saya dalam menyelesaikan tugas ini dan cukup menambah wawasan saya sebagai penyelesaian tugas saya di demonstrasi kontekstual. Mudah-mudahan lebih bermanfaat juga buat kami di sekolah ini atas saran dan masukan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Maaf Ibu, mengganggu waktunya sebentar. Sesuai dengan tugas saya sebagai CGP, hari ini sudah sampai di modul 3.1 Ibu, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Jadi saya ada tugas untuk demonstrasi kontekstualnya itu, tugasnya mewawancarai pemimpin atau mewawancarai kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan. Jadi kali ini saya minta waktu Ibu untuk wawancara sebentar ya Bu ya. Oke. Gini Bu, terkait dengan wawancara yang akan kita lakukan. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral dalam menyelesaikan kasus yang terjadi yang kamu tangani selama memimpin sekolah ini? Menurut Ibu, kasus yang sering diidentifikasi masuk kepada dilema etika atau rujukan moral melihat kasus yang ditangani terlebih dahulu. Jika dua pilihan sama-sama benar, menurut Ibu ini adalah dilema etika. Sedangkan jika pilihannya benar atau salah, maka masuk pada rujukan moral. Ya, jadi sebelum menentukan atau mengambil keputusan kita identifikasi dulu ya. Iya. Oke, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jika ada dua kepentingan dihadapkan pada satu permasalahan, maka yang akan kita hadapi akan mencari yang lebih berdampak terhadap sekolah untuk kemajuan sekolah. Apakah itu bisa berdampak baik atau berdampak positif untuk sekolah kita demi kemajuan ke depannya. Jadi kita lihat dampaknya ke depannya ya Bu ya. Luar biasa. Selanjutnya Ibu, bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang selama ini Ibu lakukan itu seperti apa? Langkah-langkah atau prosedur yang selama ini Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan itu bagaimana? Prosedur yang sering menjadi titik tolak kita dalam melakukan berdasarkan pada 4 paradigma dilema etika dengan 3 prinsip berpikir serta 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Karena sekolah yang pada saat ini saya pimpin merupakan sekolah dari program sekolah penggerak yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Kementerian Riset dan Teknologi.
gitu ya. Kemudian saja, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Jadi hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu bagian mananya ketika menghadapi kasus berkaitan dengan dilema etika? Hal yang paling dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah terlebih dahulu mengidentifikasi terkait permasalahan yang dihadapi, kemudian memetakan apa saja langkah yang harus kita tempuh untuk kedepannya. Berarti di sini kita identifikasi dulu, baru kita petakan untuk kita mengambil keputusan dan langkah-langkah yang bisa mendatangkan kebaikan, kemajuan untuk sekolah. Terjadi ya, ada prosedur, identifikasi dulu, kita tentukan dulu, kita lakukan pemetaan, kemudian kita lihat dampaknya dari keputusan yang akan kita ambil. Itu luar biasa. Selanjutnya Ibu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan adalah ketika dihadapkan pada pilihan yang berat dalam memutuskan suatu perkara, misalkan berkaitan dengan individu yang temperamen dan tidak bisa menghargai orang lain. Kadang kepala kita ini sama hitam, tetapi isi kepala ini kan berbeda-beda. Itu ada yang temperamen, mungkin orang tua muridnya, siswanya, tentu itu akan berpengaruh kepada setiap keputusan yang kita ambil. Maka di sini memang itu pilihan yang berat. Mungkin kita menganggap itu positif, bisa juga kata orang negatif. Iya. Jadi tantangannya pada individu yang berbeda ya. Iya. Kemudian selama ini bagaimana Ibu mencari solusi terhadap tantangan tersebut? Jadi terhadap individu yang berbeda-beda secara subjektif tersebut adalah merupakan tantangan kita dalam mengambil keputusan. Ya. Selama ini praktik baik Ibu selama Ibu memimpin atau sebagai pengambil keputusan itu bagaimana teknik Ibu mengatasinya atau solusinya? Mungkin kembali ke yang ke atas tadi, tentu kita mengidentifikasi masalah dulu, baru kita petakan kembali, baru kita bisa mengambil langkah-langkah apa yang harus kita ambil untuk mengambil keputusan dalam kemajuan sekolah kita. Kita lihat dampaknya juga nanti bagaimana ya. Kemudian Ibu, apakah ada jadwal tertentu ketika Ibu mengambil keputusan atau begini? Ketika dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu mempunyai jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Apakah saat itu juga ketika terjadi kasus kemudian langsung kita cari penyelesaian atau Ibu punya jadwal tertentu dalam penyelesaiannya? Atau prosedur seperti apa yang selama ini Ibu jalankan untuk menyelesaikan setiap ada kasus langsung kita cari atau ada jadwal tertentu? Kalau jadwal tertentu tidak memiliki jadwal. Dalam penyelesaian sebuah masalah dilema etika hanya saja mungkin lebih melihat situasi dan kondisi yang tepat kapan kita harus menyelesaikannya dengan melihat faktor emosi seseorang. Nah, jadi dilihat dulu situasinya bagaimana, kondisinya bagaimana, emosi orang ini bagaimana, maka barulah kita bisa mengambil sebuah keputusan. Jadi kondisional ya Bu, yang tidak ada jadwal tertentu. Setiap terjadi kasus kita lihat dulu kondisinya sesuai dengan langkah-langkah ataupun cara Ibu tadi kita identifikasi dulu, kemudian prosedur selanjutnya dan seterusnya itu kita kondisional. Seperti itu. Luar biasa praktik baik yang sudah Ibu lakukan selama ini. Oke, baik. Selanjutnya ya Bu ya. Dalam menyelesaikan atau mengambil keputusannya menyelesaikan kasus-kasus yang Ibu hadapi selama ini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada. Biasanya lebih banyak bercerita dengan suami karena memiliki profesi yang sama itu sebagai seorang tenaga pendidik, sehingga lebih enjoy dalam bercerita dan meminta pendapat suami terkait kasus-kasus yang terjadi. Dengan bertukar pikiran dengan suami,
karena profesinya sama, mungkin dia akan memberikan pandangan-pandangan dalam mengambil sebelum kita mengambil suatu keputusan. Apa dampaknya, baiknya terhadap kita, dampak baiknya terhadap sekolah, dan dampak baik terhadap lingkungan. Maka setiap cerita itu ada kasusnya itu yang terlalu berat, maka saya sebagai kepala sekolah SMP Negeri 6 Pelitang akan berkonsultasi, partner yang terdekat adalah suami. Oke, luar biasa. Jadi curhat dulu ya Bu ya, dengan partner terdekat. Jadi sebelum mengambil langkah seperti itu ya, mencari seseorang dulu untuk curhatkan sebelum menjalankan prosedur-prosedur yang sudah Ibu sebutkan di depan tadi. Itu Bu. Jadi cukup berpengaruh ya Bu ya ketika kita bercerita atau ketika kita curhatkan dengan partner terdekat kita dalam hidup, cukup membantu apa namanya, lebih pede untuk mengambil keputusan seperti itu Bu ya. Luar biasa. Oke, baik Bu, yang terakhir ini Bu ya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan selama ini? Baiklah, pembelajaran yang bisa saya petik adalah bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidaklah mudah, karena seringkali dihadapkan pada situasi yang tidak mengenakan untuk diri sendiri. Tetapi karena itu untuk kepentingan sekolah, maka ini yang saya utamakan. Meskipun terkadang pada diri sangat berdampak yang mungkin banyak pemikirannya, apalagi kita terhadap siswa. Mengambil keputusan ini, setelah diambil keputusan, begitu kita berada di lingkungan masyarakat, di luar lingkungan sekolah, anak ini bersifat baik, menegur. Jadi seandainya kita memposisikan diri kita kepada siswa tersebut, apakah selama ini keputusan saya salah? Apakah memang keputusan ini betul? Itu yang berdampak pada diri sendiri. Seandainya kita berada di posisi dari siswa tersebut dan orang yang kita berikan sanksi atau hukuman. Jadi apa namanya, setelah keputusan diambil ternyata ada dampak yang mengimbas pada diri kita, itu kadang-kadang menjadi pembelajaran tersendiri ya. Baik, luar biasa sekali. Jadi saya bisa menarik kesimpulan dari yang Ibu ceritakan dalam pengambilan keputusan Ibu lebih mengutamakan paradigma berpikir berbasis efek di akhirnya, dan kebanyakan Ibu memikirkan ke dampak untuk kemajuan, dampak untuk orang banyak, seperti itu, dampak untuk masyarakat. Jadi pada paradigma berpikir individu lawan masyarakat itu lebih Ibu utamakan. Baik, terima kasih Ibu, luar biasa sekali. Terima kasih atas sharingnya, terima kasih atas pengalamannya, sharing praktik baik. Ini sangat membantu saya, sangat menambah pengetahuan saya terkait pembelajaran pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Mohon doanya, mudah-mudahan proses pendidikan guru penggerak yang saya jalani dapat berjalan dengan lancar dan dapat selesai sesuai dengan apa yang diinginkan. Terima kasih Ibu, terima kasih sekali lagi atas dukungan yang selama Ibu berikan kepada saya. Sama-sama. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Taufik, Iya. mengganggu waktunya sebentar. Iya. Jadi kami di program guru penggerak sudah sampai di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis kebajikan, Iya. nilai-nilai kebajikan. Jadi ada tugas demonstrasi kontekstual untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah. Jadi kami mau sharing, mau belajar Pak bagaimana sharing atau mencari pengalaman-pengalaman dari kepala sekolah tentang pengambilan keputusan. Iya. Iya. Begini Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral dalam semua kasus ataupun semua persoalan yang selama ini dihadapi sebagai kepala sekolah di sekolah Bapak? Sebenarnya kalau di sekolah itu kasus yang kita hadapi itu banyak, ya. Tapi yang paling mendasar itu adalah kasus antara guru, terutama waktu kita
pembagian tugas. Karena pembagian tugas ini ada yang gurunya mau berbagi, ada juga gurunya yang tidak mau berbagi. Ya inilah yang harus kami sebagai kepala sekolah untuk mengatasinya seperti itu. Jadi kalau dalam konteks permasalahan yang sangat signifikan sekali adalah masalah guru itu sendiri dalam pembagian tugas. Jadi dari persoalan-persoalan yang pernah Bapak hadapi tentang pembagian tugas guru ya Pak ya, Iya. salah satunya ini salah satu contohnya. Jadi dalam mengambil keputusannya kebanyakan Bapak mengutamakan kasus-kasus tersebut berdasarkan apa Pak? Maksudnya gini, misalkan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus pembagian jadwal guru tadi, nah Bapak lebih mengutamakan keputusan tersebut dari hal yang mana Pak? Kalau saya pribadi, selama yang saya lakukan dalam mengambil keputusan untuk pembagian tugas guru itu adalah kerjasama. Jadi kerjasama kita ambil keputusan itu, kemudian kita sudah ada catatan lokal mana saja, guru-gurunya itu ditempatkan di mana saja, ya. Jadi nanti setelah kita ambil keputusan itu baru kita lontarkan kembali kepada semua guru yang ada di dalam rapat itu. Iya. Ya, jadi rapat. Jadi keputusan yang paling utama adalah keputusan rapat. Jadi kalau tidak ada keputusan rapat itu kita tidak bisa mengambil keputusan yang lebih baik seperti itu. Jadi dalam mengambil keputusan melalui proses kerjasama atau kolaborasi dalam rapat Pak ya, diputuskan secara bersama-sama. Jadi nilai-nilai kebajikan dari kolaborasi tadi dalam memutuskannya bagaimana Pak? Nilai-nilai yang mana yang Bapak titik beratkan untuk menyelesaikan persoalan guru-guru dalam pembagian tugas? Apakah persoalan tadi terkait dilema etika ataupun tentang rujukan moral di antara sesama guru? Kalau apa namanya yang jelas itu adalah rujukan moral, ya. Jadi kita tidak bersifat kekerasan, supaya antara satu dengan yang lain setelah kita ambil keputusan tadi di luar tidak ada jadi masalah. Itu yang kita inginkan seperti itu. Jadi dengan itu setelah kita ambil keputusan lokal mana saja guru tadi ditempatkan, jadi dia bisa bekerja dengan baik. Setelah itu baru kita ambil pembuatan SK pembagian tugasnya, seperti itu. Jadi lebih mengarah ke penyelesaian bersama ya Pak ya. Rujukan moral tadi sangat berpengaruh. Jadi nilai benar salahnya tidak begitu ini ketika sudah diputuskan secara bersama dalam proses rapat begitu Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan Pak, selain dalam proses mengambil keputusan bersama dengan guru tadi, dengan proses kolaborasi, bekerja sama, memutuskan dalam diskusi atau dalam rapat majelis guru, tantangannya bagaimana Pak? Tantangan yang Bapak hadapi dalam proses pengambilan keputusannya? Tantangannya sebenarnya adalah pada guru itu sendiri, ya. Apa mau atau tidaknya guru itu menerima daripada keputusan kita bersama. Tapi yang jelas selama saya memimpin SD 1 Teluk Pinang itu selama 2 tahun, ya 2 tahun setengah saya memimpin di sana, keputusan yang saya ambil adalah karena ini berdasarkan orang sertifikasi. Iya. Ini yang susahnya, kita mengambil keputusan tapi sertifikasinya jangan sampai hilang. Itu tantangan yang paling berat. Ya, tantangan yang paling berat adalah dari guru itu sendiri. Jadi enak tidak enaknya ada pada guru. Seperti itu. Jadi kita pertimbangkan
semuanya Pak, dari segala sisi ya Pak ya, dari sisi guru yang bersangkutan Ya, ya, betul. secara bersama-sama. Tentu saja hal tersebut menjadi tantangan dalam mengambil keputusan seorang pemimpin ya Pak ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak, faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam salah satu contohnya tadi pembagian tugas terkait dengan sertifikasi Iya. rekan-rekan guru, itu faktor-faktor yang dapat membantu atau mempermudah itu dari faktor apa kira-kira? Faktor yang sangat mempermudah kita adalah terutama kita melibatkan, pertama adalah faktor pengawas, kedua komite. Ya, ini sangat penting sekali. Kalau tidak kita libatkan kedua elemen ini terhadap kita mengambil keputusan, itu sangat berisiko dalam kita mengambil keputusan. Kemudian guru pun adalah satu intinya, faktornya adalah kemampuan kita sebagai kepala sekolah. Gitu. Jadi kita sebagai kepala sekolah itu sangat sangat ditonjolkan oleh para guru apabila kita mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam sekolah. Iya, luar biasa ya Pak ya. Memang posisi sebagai pemimpin itu manajerialnya ternyata saling bersangkutan ya Pak ya. Ada Ya. persoalan di dalam sesama majelis guru, ada hubungannya dengan tingkat pengawas, ada hubungannya dengan dari pihak komite di luar sekolah, dan semuanya itu membutuhkan pengambilan keputusan yang kompleks, dan kita sebagai pemimpin tentu saja Bapak sudah sangat berpengalaman dalam menanganinya. Terima kasih banyak Pak atas sharing waktunya, sangat membantu, sangat menambah informasi kami tentang pengambilan keputusan secara langsung, sharing dengan